Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indriani dengan nomor induk mahasiswa 12 10 20 122 kelas 2K Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Tujuannya adalah agar kita mengetahui konsep dan sejarah kompetensi, jenis dan kategori kompetensi, serta komponen-komponen yang ada di kompetensi. Maka dari itu bagi para pelajar maupun mahasiswa, simak video ini secara bersama. Improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Konsep kompetensi pertama kalinya dipopulerkan oleh Boyacki pada tahun 1982 yang mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Bell pada tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan tertentu. Sedangkan menurut McLean pada tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau sebuah situasi. Sedangkan menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, serta efisien. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari 5, yaitu motivize, traits, self-concept, knowledge, dan skill. Motivize yaitu motif yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Traits adalah karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Self-concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Sedangkan knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Mengapa kompetensi perlu diperbaiki? Meningkatkan kompetensi merupakan sebuah investasi jangka panjang untuk pengembangan diri. Hal ini membantu Anda menjadi individu yang lebih baik secara profesional maupun pribadi, membuka pintu untuk peluang baru, dan memberikan keunggulan kompetitif. Dalam dunia bisnis yang berubah dengan cepat, meningkatkan kompetensi menjadi semakin penting untuk mencapai kesuksesan dan kualitas hidup yang lebih baik. Tingkat perbaikan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Mudah diperbaiki, yang di dalamnya memuat mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, di dalamnya memuat orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga ada sulit diperbaiki, yang di dalamnya memuat inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelola tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, serta fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku,
Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi menurut Boyacki pada tahun 1982 terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi menurut Spencer pada tahun 1993 perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Sedangkan pengetahuan seseorang menurut Dale pada tahun 2003, pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Selanjutnya ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap yang dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian.